Inilah momen bersejarah di Indonesia. Maung MV3 Pop Mobile buatan Pindad menjadi kendaraan yang dipakai oleh Paus Fransiskus untuk menyapa umat. Terlihat Ketua Panitia Kunjungan Paus ke Indonesia. Mulai berjalan. Ya, terlihat Kardinal Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Agung Jakarta terlihat berada di Pop Mobile bersama Paus Fransiskus. Kita rasakan kegembiraan teman-teman muda. Kardinal akan menemani Paus berkeliling. Berjoget bersama kita. Dinyanyikan lagu jingle yang tadi kita latih. Kalau gitu kita nanti nyanyi sambil berjoget juga, oke? Goyangkan badan kita biar Bapak Suci gembira. Mari kita bersama kita ulangi yel-yel jingle kita. Viva el Papa, viva el Papa, viva Papa Francesco, viva Papa Francesco, viva el Papa, viva el Papa, viva Papa Francesco, viva Papa Francesco. Papa Francesco, Papa Francesco, Papa Francesco, Papa Francesco, bienvenido Papa Francesco. Viva Papa Francesco, viva Papa Francesco, Sambil menunggu Paus Fransiskus menuju Stadion Gelora Bung Karno, kita akan menyaksikan sambutan dari Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo. Salam sejahtera bagi kita semua.
Terima kasih teman-teman semuanya. Dan kita akan ikuti acara di Gelora Stadion sama Gelora Bung Karno. Tentu saya katakan kami mengucapkan terima kasih. Ya, baru saja kita lihat bagaimana euforia umat Katolik meneriakan Viva Il Papa. Lihat tadi dengan Viva Il Papa bergema seperti itu, saya merinding. Romo Sulis gimana, Romo Sulis? Ya merinding-merinding lah, dikit-dikit merinding. Bahagia, haru, begitu campur aduk rasanya melihat Paus Fransiskus hadir langsung begitu, dekat dengan masyarakat, dekat dengan umat yang ada di GBK. Ya. Iman itu bukan hanya sesuatu yang rasional. Itu terbukti dengan kehadiran secara fisik Paus di tengah-tengah umat. Ini kemenangan kalau bahasanya Romo Sutadi itu empirisme, bukan rasionalisme. Nah, dengan mata, dengan telinga, ya, dengan indera, dengan sentuhan, itu kan empirik gitu. Saya dulu jurusannya fisika, jadi ya empirisme gitu ya kan. Nah, iman memerlukan itu, tetapi bukan sekedar Ya, itu. inilah dia. Sudah menuju Viva Il Papa sebetulnya itu Gimana seruan sampai yang deg-degan? dulu untuk para Panjang raja. umur Paus ya. Ya, long life, long the life. Queen, Siapa long tahu life, Long Oke, life, Pak. the Pope. the Pope semacam itu. Jadi seruan untuk dulu untuk raja-raja, tapi sekarang kan bukan lagi masanya itu. Tetapi seruan begitu untuk menunjukkan solidaritas dalam kesatuan iman, lalu antara yang memimpin dan yang dipimpin lebur, itu keindahannya ya kan. Apalagi Paus kita ini memang orangnya sangat Ini spontan dan sebagainya. Jadi Ya. ini Ya, bagi di umat sisi kanan sesuatu sana, yang ya. luar biasa karena mungkin seumur hidup ya baru sekarang ini, mungkin hanya sekali untuk seumur hidup. Lagi-lagi doa yang kita daraskan di misa itu menyebut nama Paus Fransiskus. Sekarang saya ketemu dengan yang saya sebut-sebut setiap misa begitu. Bagaimana Romo Sutadi kita melihat langsung
Luar biasa sambutan umat di Gelora Bung Karno di Stadion Madia. Akan muncul dari Ya, orang beriman itu tidak sendirian. Jadi dia karena makhluk sosial, maka berimannya dia, hidup menggerejanya dia juga bersama orang lain. Kalau dia sendirian, nah itu kekuatannya, gemanya lebih kecil daripada kalau dia bersama orang lain. Jadi dengan adanya orang lain ini, imannya saling menguatkan dan perasaan dirinya itu menjadi lebih besar gitu. Identitas dia itu menjadi lebih besar, seperti kalau orang dalam kerumunan massa melihat sepak bola begitu, lalu dia merasa diri besar. Nah, demikian pula dalam beriman ini. Artinya dia imannya semakin diteguhkan, semakin gemanya juga semakin besar. Saya kira perlu momen-momen seperti itu dalam hidup beriman seseorang ya. Baik, sebentar Romo Sutadi, kita lihat Paus Fransiskus sudah memasuki area dalam Stadion Gelora Bung Karno menggunakan pop mobile Maung MV3. Paus Fransiskus ditemani oleh Uskup Agung Jakarta. Kita nyanyikan jingle kita sambil mengibarkan sapu tangan merah putih kita. Yo, yo. Viva el Papa! Viva el Papa! Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Viva el Papa! Viva el Papa! Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Untuk Indonesia, Papa Francesco! Papa Francesco! Papa Francesco! Welcome to Indonesia, Papa Francesco! Bienvenido Papa Francesco! Viva il Papa! Viva il Papa! Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Viva il Papa! Viva il Papa! Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Welcome to Indonesia, Papa Francesco! Papa Francesco! Papa Francesco! Welcome to Indonesia, Papa Francesco! Bienvenido Papa Francesco! Viva il Papa! Viva il Papa! Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Viva il Papa! Viva il Papa! Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Kristus Jaya. Bersama-sama. Kristus Jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Kristus Jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita.
Papas. Kita nyanyikan lagi jingle kita. Ayo semuanya. Viva Il Papa! Viva Il Papa! Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Viva Il Papa! Viva Il Papa! Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Welcome to Indonesia, Papa Francesco. Papa Francesco. Papa Francesco. Welcome to Indonesia, Papa Francesco. Bienvenido, Papa Francesco. Viva Il Papa! Viva Il Papa! Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Viva Il Papa! Viva Il Papa! Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Welcome to Indonesia, Papa Francesco. Papa Francesco, Papa Francesco. Welcome to Indonesia, Papa Francesco. Bienvenido, Papa Francesco. Semuanya! Viva Il Papa! Viva Il Papa! Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Viva Il Papa! Viva Il Papa! Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Kristus Jaya. Selamat datang Paus Francisco di Indonesia. Benvenuto Papa Francesco. Ti vogliamo bene. Kristus Jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Kristus Jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Kristus Jaya. Benvenuto Papa Francesco in questa terra di Indonesia. Kristus Tuhan kita. Kristus Jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Kristus Jaya, Viva Il Papa! Kristus, Kristus Tuhan kita. Viva Papa Francesco! Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Viva Il Papa! Kristus mulia, Viva Papa Francesco! Tuhan kita. Kita nyanyikan Ave Ave Maria. Ave Ave Maria. Mari kita bernyanyi bersama. Di Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawat murni. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Gadis bersahaja dipilih Tuhan.
Bapak Ibu, saudara-saudari, silahkan duduk. Mari kita persiapkan hati dan budi kita untuk masuk dalam puncak acara sore ini, yaitu perayaan Ekaristi. Mohon untuk menjaga keheningan dan semua alat telekomunikasi di silent. Mohon ikut berpartisipasi dalam bernyanyi dan merespon doa dengan suara lantang. Pada saat komuni nanti, ikuti arahan petugas tata laksana dengan tertib dan hati-hati. Dan diingatkan sekali lagi, umat tidak diizinkan meninggalkan Stadion Gelora Bung Karno sebelum mendapat arahan petugas, dan masih akan ditemani beberapa dan penyanyi kita. Masuk dalam Ekaristi. Sekarang kita masuk dalam keheningan sambil mendengarkan instrumen. Ya, ini kita udah lihat Paus Fransiskus sudah berada menuju ke altar ya, jelang misa. Gimana Romo Sutadi? Di Stadion Madia, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, luar biasa sekali sambutan umat. Ada keseimbangan yang harus dijaga antara ini ada sukacita dari banyak orang, tapi sekaligus bagaimana menjaga kekusukan, keheningan sebuah perayaan Ekaristi. Nah, bagaimana caranya? Jadi iman yang hidup lewat sukacita, lewat teriakan, lewat nyanyian, tapi juga iman yang disalurkan lewat keheningan, sehingga Allah itu kehadirannya sungguh-sungguh dirasakan. Nah, nyanyian-nyanyian itu juga merupakan bantuan bagi umat. Ini untuk beralih tadi dari suasana yang Viva il Papa, sekarang dalam sebuah ibadat yang suci Kusyuk. itu. Ya, jadi antara yang suci kusuk dengan sebuah keramaian, ini kesuksesan dari katakan saja acara ini, itu dari menjaga keseimbangan antara keduanya. Saya kira ini lagu-lagunya ini dan kekusukan ya, harus seimbang. Lagunya ini kan lagu Gregorian, dan itu sebuah tradisi kuno dari gereja. Itu sangat membantu untuk orang masuk dalam suasana ibadat, dalam suasana perjumpaan dengan Tuhan. Kalau jelang misa ada persiapan, ada rangkaian silensium, Ya. begitu. Biasanya pada masa itu kita bicara dulu begitu, seperti apa? Apa yang dilakukan? Ya, itu persiapan. Hening. Ya, itu persiapan batin untuk sekarang meninggalkan dunia ramai, meninggalkan segala pikiran yang kesana kemari, dan menyiapkan hati untuk kedatangan Tuhan lewat sabda-sabdanya nanti, lewat Yesus yang hadir dalam rupa roti dan anggur. Nah, itu keheningan itu maksudnya di situ. Jadi sekarang hati itu gimana caranya hanya diisi oleh Tuhan itu. Jadi menyingkirkan yang lain-lain. Setelah tadi gegap gempita, kegembiraan yang terlihat, kita lihat tadi umat sampai menitikkan air mata begitu, Romo.
Gimana? Luar biasa sekali ya. Sambutan umat dan juga perjalanan Romo Sulis seperti apa melihatnya? Garis bawahi Romo tadi itu ada binomi istilahnya. Kiri dan kanan antara jiwa yang bergerak dan raga yang bergerak. Tadi Viva il Papa itu raga menggerakkan jiwa. Oke, raga menggerakkan jiwa. Menggerakkan jiwa harapannya. Nanti di dalam doa kita mulai hening, mulai masuk kepada kekusukan, jiwanya yang bergerak. Jadi jiwa raga. Kemudian kebersamaan dan individu. Ketika kita mengatakan Bapa kami pakai plural kan, our Father, bukan my Father. Tapi ketika aku percaya tidak kami percaya. Karena saya percaya kepada Tuhan itu personal. Maka rumusan gereja aku percaya, bukan kami percaya. Ketika kamu berdosa, bukan kami berdosa enak aja ya. Aku berdosa. Ya, kan saya mengaku kepada Allah. Jadi antara yang plural ya sama yang singular, yang societal dan yang personal itu harus bergabung. Demikian juga ada binomi lain, ada yang sakral, ada yang profan. Ketika Viva il Papa dengan ramai umat mungkin di jalan itu merupakan peralihan antara yang profan dan yang menuju ke yang sakral gitu. Jadi saya senang memakai binomi-binomi itu. Di sisi ekstrem kanan apa, di ekstrem kiri apa. Lah gereja biasanya berselancar di dua titik ekstrem itu. Begitu. Ya, sebenarnya ini mengakar dalam hidup Yesus sendiri. Dari satu pihak, Yesus itu pagi-pagi benar, matahari belum terbit, dia pergi sendirian berdoa. Tapi dari lain pihak, dia juga ikut doa di bait suci dengan keramaian orang. Nah, ini yang kita lihat di sini antara silensium dan doa dalam jumlah besar. Nah sekarang nyanyian ini nyanyian yang kuno ya dalam tradisi gereja yang sekarang dinyanyikan ini minta kedatangan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus, atau bahasa populernya orang karismatik pencurahan Roh Kudus dalam hati mereka. Roh Kudus itu yang menggerakkan orang untuk berdoa itu, untuk memuliakan Allah. Ini jadi momen umat makin mendekatkan diri kepada sambil Tuhan, sebetulnya mengakui dosa-dosa kita. Maka Ekaristi itu kan selalu diawali dengan saya mengaku. Jadi menuju kepada yang suci, yang sakral, kita tidak pantas. Maka ibadah Ekaristi selalu diawali dalam nama Bapa dan Putra dan sebagainya. Kemudian puncaknya itu kepada saya mengaku. Lalu ditutup dengan Tuhan kasihanilah kan ya. Nah, Tuhan kasihanilah itu sebetulnya potongan pendek dari litani para santo santa itu. Kita memohon yang sudah sampai ke surga para santo santa itu. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tapi kalau kepanjangan maka Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah, selesai. Itu sebetulnya pengakuan juga kepada orang yang sudah nyampe di surga. Jadi Ekaristi itu indah. Dimulai dengan ketidakpantasan, dimulai dengan keheningan, masuk ke dalam. Karena mau bertemu dengan yang maha suci, kita tinggalkan segala dosa. Begitu. Dalam gereja Katolik itu keindahan sangat dihargai tinggi. Karena keindahan itu mengangkat hati orang kepada Allah.